Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwah wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Dan tema kita di kesempatan malam hari ini berkaitan tentang al-isti'adzatu, meminta perlindungan. Dan jamaah sekalian, meminta perlindungan ini bagian dari macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Sehingga meminta perlindungan tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi jamaah sekalian, meminta perlindungan itu ada beberapa macam. Meminta perlindungan yang tidak boleh dimintakan kepada makhluk itu seperti apa jamaah? Ini yang perlu untuk kita dudukan. Jangan sampai kemudian keliru ya. Maka secara garis besar, meminta perlindungan itu ada dua. Secara garis besar, meminta perlindungan itu ada dua macam. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk perkara ibadah. Bahkan kita jamaah diwajibkan untuk minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak dalil ya. Seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, kun a'udzu birabbil falaq, kun a'udzu birabbin nas. Atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ini semua menunjukkan wajibnya bagi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta perlindungan kepada makhluk. Yang kedua, meminta perlindungan kepada makhluk. Dan dalam hal ini ada tiga macam. Yang pertama, meminta perlindungan kepada makhluk pada perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh Allah. Yang khusus dimiliki oleh Allah. Maka perbuatan seperti ini hukumnya haram karena termasuk syirik akbar. Jadi minta perlindungan kepada makhluk pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Contohnya apa jemaah? Meminta perlindungan kepada makhluk pada perkara-perkara yang hakikatnya itu khusus milik Allah. Apa contohnya? Minta perlindungan agar dihindarkan dari azab di neraka kepada makhluk. Saya berlindung kepada antum biar anak tidak kena azab neraka. Boleh ya? Enggak boleh, karena yang menghindarkan azab neraka dari kita hanya siapa? Allah. Hanya Allah. Jadi kalau kemudian
hal-hal seperti ini ternyata kita mintakan kepada makhluk, maka jatuhnya syirik akbar. Yang kedua, meminta perlindungan kepada makhluk. Meminta perlindungan kepada makhluk pada perkara-perkara yang tidak khusus dimiliki oleh Allah. Pada perkara-perkara yang tidak khusus dimiliki oleh Allah. Dan makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan bantuan. Dan makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan bantuan. Maka yang seperti ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Apa contohnya? Contohnya gini. Ada seseorang dikejar-kejar perampok. Kemudian dia minta perlindungan kepada seseorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat. Dia tahu bahwa orang yang dimintai bantuan tadi, dimintai perlindungan, tidak bisa memberikan perlindungan. Maka yang seperti ini hukumnya tadi ya dosa besar, haram. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada unsur apa? Pelecehan. Nah kan sudah jelas orang tersebut tidak mampu memberikan perlindungan. Kok kemudian diminta perlindungan? Nah, ini namanya pelecehan. Kecuali kalau misalkan orang yang minta perlindungan tadi nggak tahu. Nah, ini dimaafkan. Tapi kalau dia tahu jelas kondisinya, kemudian kok minta perlindungan kepada orang yang hakikatnya tidak bisa memberikan perlindungan kepada dirinya, nah, maka ini berarti ada unsur pelecehan, dan ini nggak boleh. Dan ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada makhluk pada perkara-perkara yang tidak khusus dimiliki oleh Allah. Meminta perlindungan kepada makhluk pada perkara-perkara yang tidak khusus dimiliki oleh Allah. Dan makhluk tersebut mampu untuk memberikan bantuan. Dan makhluk tersebut mampu untuk memberikan bantuan. Yang kedua, makhluk tersebut hidup. Yang ketiga, hadir di hadapannya. Hadir di hadapannya. Maka yang seperti ini hukumnya dibolehkan. Maka yang seperti ini hukumnya diperbolehkan. Contoh, ada seseorang dikejar-kejar perampok, kemudian lari ke kantor polisi. Minta perlindungan. Boleh tidak jamaah? Boleh. Kenapa? Karena tatkala itu polisi bisa memberikan bantuan. Dan ini bukan syirik. Bukan syirik. Kenapa? Karena tatkala itu yang dimintai hidup, mampu untuk memberikan bantuan, dan permintaannya pada hal-hal yang makhluk juga mampu. Makhluk juga mampu. Maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, sehingga meminta perlindungan seperti ini tidak termasuk atau tidak masuk pada minta perlindungan yang diharamkan, ya, tidak termasuk. Kenapa? Karena hukumnya diperbolehkan seperti itu. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Syekh mengatakan, an-naw'u tsalis, macam yang ketiga dari macam-macam ibadah, al-isti'adzatu, yaitu minta perlindungan. Hiyal tija'u wal iktisamu wat taharrus. Jadi al-isti'adzah itu artinya al-iltija. Apa jamaah? Ya, meminta perlindungan. Ya. Wal iktisam, meminta penjagaan.
Wa taharrus, meminta apa? Sama, ya, perlindungan. Jadi al-isti'adzah artinya al-iltija wal iltisam wa taharrus, artinya sama, ya. Meminta apa? Perlindungan, penjagaan. Oh, kamakon. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Jadi hakikatnya lari dari sesuatu yang ditakuti, lari dari sesuatu yang ditakuti kepada sesuatu yang bisa apa? Melindungi. Nah, orang takut dengan sesuatu kemudian lari kepada sesuatu yang bisa melindungi. Ini namanya isti'adzah, meminta perlindungan. Seperti tadi orang dikejar perampok kemudian masuk kantor polisi, namanya isti'adzah, karena minta perlindungan, yang minta perlindungan. Walihada yusammal musta'adzu bihi ma'adan wa malja'a. Oleh karena itulah al-musta'adzu bihi, jadi musta'ad itu apa? Yang dimintai perlindungan, disebut dengan ma'adza. Jadi ma'ad itu isi makan, tempat perlindungan. Jadi Allah yang dimintai perlindungan maka dinamakan dengan tempat dimintai perlindungan atau malja'a. Wa hiya minal ibadat allati amara Allahu jalla wa ala ibadahu biha. Dan ia termasuk ibadah-ibadah yang Allah azza wa jalla telah perintahkan kepada hamba-hambanya. Jadi di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, di antaranya salah satunya apa? Al-isti'adzah. Ada minta tolong, ada apa namanya? Istighosah, ya, mahabbah, cinta dan sebagainya. Maka di antara ibadah-ibadah yang lain adalah isti'adzah. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim. Dan apabila setan datang menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya ia huwas sami'ul alim, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ayat ini jamaah sekalian dalil bahwa kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk minta perlindungan kepadanya. Fasta'id billah. Jadi fasta'id itu dari kata ista'adza yasta'idzu. Kemudian fi'il amarnya ista'id. Artinya apa? Minta perlindunganlah, ya. Minta perlindunganlah kepada Allah. Al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga minta perlindungan kepada Allah wajib. Hukumnya wajib. Ya. Wa hukmuha hukmud du'a, ya, wa hukmuha hukmud du'ai kama taqaddam tafsiluhu. Jadi hukumnya sama seperti doa. Ya. Sebagaimana yang telah dirinci. Ya, jadi sama, ya. Dan ikhwan wa akhwati fillah, redaksi isti'adzah itu banyak, ya. Ketika apa namanya? Salat contohnya apa? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitani rajim, atau a'udzu billahi samiil alimi minan apa? Min nafthihi wa nafthihi. Atau redaksi yang lain. Atau a'udzu billahi minasyaitani rajim, boleh. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di mana Nabi beliau bersabda, man nazala manzilan wa yaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
Barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia membaca, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Maka ini disunahkan untuk dibaca kapan jemaah? Ketika antum baru misalkan singgah di pantai, mungkin tamasya, atau mungkin baru mampir di hotel. Maka di antara doa yang dianjurkan ini, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu. Barangkali kemudian di situ ada binatang yang berbahaya, atau mungkin ya santet ya dikirim oleh lawan bisnis kita misalkan. Karena kadang santet itu akan datang ketika orang lalai jemaah. Kalau di rumah mungkin terjaga ini, tapi kadang ketika safar banyak orang lalai. Jadi kena di situ. Makanya ya tadi perlindungannya dengan membaca tadi. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Yang kemudian masalian, macam ibadah yang berikutnya, an-naw'ur rabi. Macam yang keempat dari macam-macam ibadah, al-mahabbah, cinta. Jadi cinta itu banyak istilahnya, ada mahabbah, ada apa lagi? Khullah, ada apa lagi? Tawalli, ada muwalah. Dan itu beda-beda. Khullah itu kecintaan yang tingkatan puncak. Dan itu tidaklah didapatkan kecuali oleh dua nabi. Siapa jemaah? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sehingga mereka disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Jadi khullah itu kecintaan yang sudah tingkatan puncak. Ada tawalli. Apa tawalli jemaah? Tawalli itu artinya loyalitas, kecintaan. Jadi tawalli itu loyalitas sampai pada masalah-masalah ritual keagamaan. Maka tawalli seperti ini tidak dibolehkan kecuali hanya kepada sama muslim. Kepada non muslim haram, bahkan termasuk perkara kekufuran. Contoh misalkan jamaah sekalian, seseorang dia berloyalitas dengan non muslim sampai ketika mereka melakukan ritual acara keagamaannya, dia ikut ke gereja, ya, kemudian bantu membuat pohon Natal dan sebagainya. Maka ini nggak boleh jemaah. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah tingkatannya tawalli, berloyalitas dengan mereka sampai dalam masalah keagamaannya, itu nggak boleh. Karena kita itu jamaah sekalian sudah ditegur ya, melalui Rasulullah SAW ketika Nabi ditawari untuk apa? Gantian beribadah. Dan ini kisahnya ketika Nabi dirayu, ditawari jabatan, tidak mau, ditawari gadis-gadis yang cantik, nggak mau, ya. Cuma permintaannya apa? Supaya nggak dakwah. Nabi nggak mau. Akhirnya karena mereka sudah berputus asa, akhirnya apa? Ya sudah, gantian saja. Sewaktu mereka beribadah kepada Allah, di waktu yang lain meminta Nabi menyembah juga berhala-berhala mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dan inilah jemaah sekalian toleransi yang dibenarkan. Artinya silahkan kalian beribadah, kami tidak mengganggu. Maka sama, kalian pun nggak boleh ganggu kita.
Nah inilah Islam. Islam itu sudah mengajarkan kita toleransi jamaah sekalian. Jadi di zaman Rasulullah jamaah, berapa banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, aman mereka jamaah. Bahkan kita dilarang ya mencela apa tuhan-tuhan mereka. Nah ini Islam. Tapi ya ingat, jangan kemudian akhirnya minta kebablasan. Kita disuruh mengucapkan, ini kan sudah memaksa kita jemaah. Karena akidah kita tidak membolehkan. Silakan kalian merayakan, itu urusan kalian. Tapi ingat, jangan kemudian kami dipaksa untuk apa? Membenarkan, kemudian mengucapkan selamat. Ya jangan. Karena itu sudah mencakup akidah kita. Akidah kita melarang, tidak boleh. Dulu kalau kemudian kita harus dipaksa mengucapkan, oh ini namanya bukan toleransi lagi. Toleransi itu ya silakan mereka biarkan ibadah, kita juga ya, dibebaskan, jangan kemudian saling mengganggu. Itu namanya toleransi. Tapi kalau kemudian saling memaksa, oh ini bukan toleransi lagi. Ya. Maka tawali itu nggak boleh sama. Cinta dengan mereka sampai dalam masalah agama tidak boleh. Ada lagi muala itu cinta dengan mereka orang kafir dalam urusan dunia. Dan ini pun sama perbuatannya apa? Dosa besar. Tetapi tidak sampai mengkafirkan. Tapi ya, tidak sampai apa? Mengkafirkan. Seperti kisah siapa? Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah membocorkan berita apa? Berita penyerangan Nabi ke kota Mekah. Yang singkat cerita, sampai pun Umar pernah minta izin untuk memenggalnya. Tapi Nabi ya, tidak mengizinkan. Kenapa? Karena Hatib beliau Ashabul Badr yang pernah ikut perang Badar. Dan orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu apa? Silakan berbuat. Ya. Karena Allah sudah mengampuni. Dan ternyata ketika Hatib membocorkan berita penyerangan Nabi itu ada alasan. Alasannya apa? Jamaah dunia. Kenapa? Karena Hatib itu punya keluarga di Mekah. Sedangkan Hatib tidak memiliki apa? Keluarga yang bisa melindungi mereka. Sehingga beliau ingin memberikan jasa kepada orang kafir Quraisy. Agar apa? Mereka melindungi keluarganya. Jadi ini unsurnya apa? Unsurnya dunia. Sehingga tidak sampai mengkufurkan. Tidak sampai apa? Mengkafirkan seperti itu. Karena apa? Urusannya masalah dunia, bukan masalah agama. Tapi kalau masalah agama ini bisa kafir. Wa itu billah. Ia masalah al-mahabbah. Ibadatun yajibu an tusrafa lillahi azza wa jal. Al-mahabbah, cinta, adalah ibadah yang wajib diberikan hanya kepada Allah azza wa jal. Jadi nanti mahabbah itu banyak macamnya ya. Dan mahabbah yang didasari karena apa? Penghormatan. Maka ini boleh, tidak masalah. Contohnya apa? Anak cinta dengan orang tuanya. Apa unsurnya? Menghormati. Ada cinta karena memang dibangun di atas syafaqah, kasih sayang. Contohnya apa? Orang tua kepada anak. Itu tidak masalah. Ada lagi cinta karena unsurnya tabi'i, naluri. Contohnya apa jamaah? Cinta kepada makanan, cinta kepada pasangan, istri, suami. Ya. Ini naluri. Maka cinta yang seperti ini tidak masalah. Contoh misalkan ada seorang muslim, istrinya Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Bolehkah dia cinta jamaah? Boleh tidak suaminya cinta dengan istrinya yang Yahudi? Ya boleh. Kalau nggak cinta ngapain dia nikah? Tapi ingat, cintanya hanya sebatas dalam masalah apa? Tabi'i, naluri. Dan cinta yang seperti ini, ingat, tidak boleh kemudian diletakkan di atas cinta kepada Allah dan Rasul, nggak boleh. Tapi harus diletakkan di bawah. Artinya, jangan gara-gara cinta dengan istrinya yang Nasrani, yang Yahudi, kemudian akhirnya apa?
tidak peduli dengan apa? Kemuliaan Allah. Diminta untuk ngantarkan ke gereja mau, itu nggak boleh jamaah. Diminta istrinya untuk tidak sholat mau, itu nggak boleh. Karena saking cintanya akhirnya diturutin semuanya, itu nggak boleh, haram. Boleh cinta dengan istri tapi tetap diletakkan di bawah. Kalau sudah dalam masalah ranahnya ibadah, ya jangan kemudian mengikuti keinginan orang, mengikuti keinginan istrinya, tidak boleh. Harus dia punya prinsip, ya harus punya prinsip mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara konsekuensi orang yang dia mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, dia harus mendahulukan apa? Cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada selainnya. Maka Nabi mengatakan salasun man kunna fihinna wajada halawatan iman. Ada 3 perkara yang ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan lezatnya atau manisnya iman. Apa jemaah? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Itu harus. Jadi kalau kemudian masih mendahulukan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, oh ini belum sempurna. Keimanan kita belum sempurna. Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah anta ahabbu ilayya. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala-galanya, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Apa kata Nabi? La ya Umar, tidak wahai Umar. Cintamu belum sempurna. Hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'in wa min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dari segala-galanya termasuk dirimu. Akhirnya Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari segala-galanya termasuk dari diriku. Itu harus ya maksudnya. Tidak boleh kemudian mendahulukan cinta selain kepada Allah dan Rasulnya, nomor satukan, nggak boleh. Bahkan orang tua kita nggak boleh. Tetap harus mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang tua kita misalkan, naudzubillah, memerintahkan untuk berbuat kufur, ya kan nggak boleh. Atau memerintahkan untuk berbuat bid'ah, ya tidak boleh turuti. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, catat. Tidak boleh mentaati makhluk pada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwati fillah, dalil yang berikutnya firman Allah Azza wa Jalla, surat apa? Ya surat At-Taubah ya, ayat apa ini? Ayat 24 ya, surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalunik taro wa amwalunik ya, taraftumuha ya, wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kul, katakan wahai Nabi, in kana aba'ukum, jika ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalunik taraftumuha, dan kekayaan yang kamu usahakan, jadi harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan dari jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qauman fasikin, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka ingat ya, orang-orang yang lebih cinta dengan hartanya, lebih cinta dengan keluarganya, lebih cinta dengan perdagangannya, kemudian ya, lalai dari ibadah kepada Allah. Jika kerja, ya, dengar azan zuhur, nggak datang, lebih cinta dengan apa? Kerjaannya. Oh, Allah di kesampingan, oh nanti sajalah. Hati-hati jamaah sekalian. Kalaupun misalkan dia nanti dapat gaji, mungkin saja nggak berkah, jemaah. Karena harta itu yang memberikan Allah, kemudian ternyata perintah yang memberikan nggak ditaati. Ini gimana, jemaah? Dia punya akal atau tidak? Orang yang punya akal itu gini. Kalau dia sadar yang memberikan gaji itu Allah, sedangkan yang memberikan itu minta untuk meluangkan waktu untuk sholat, hanya beberapa menit saja. Kemudian ditinggalkan dengan harap, oh biar saya dapat gajinya banyak. Ya gimana yang memerintahkan, yang memberikan gaji, yang memberikan harta, rezeki saja, perintahnya nggak ditaati. Ini gimana? Kalaupun dikasih ya mungkin saja tidak barokah seperti itu, jemaah. Nah, sehingga ingat perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dinomorsatukan. Dengar panggilan Allah, datang. Perkara kemudian kerjaan, ya, urusan nanti. Dan ini wajib, jemaah. Karena ketika berbenturan antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada makhluk, maka mana yang lebih didahulukan, jemaah? Kewajiban Allah. Contoh misalkan antum kerja, waktunya duhur nggak boleh kerja oleh bos antum misalkan, mana yang taati? Allah atau Rasulullah atau bos antum? Hah? Kalau nggak sholat, kalau sholat di masjid misalkan, atau kalau sholat dipecat, milih mana, jemaah? Hah? Pilih mana, jemaah sekalian? Pilih sholat. Ustaz, tapi nanti kan dipecat. Ya, jamaah sekalian, rezeki Allah itu luas. Allah memberikan rezeki itu tidak hanya lewat pabrik A, enggak. Masih banyak, jamaah sekalian. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, jamaah. Jadi tidak perlu khawatir.
Ya, tidak perlu khawatir. Jadi kalau memang berbenturan antara kewajiban, dua kewajiban, satu kewajiban terkait dengan Allah atau yang satu terkait dengan makhluk, maka kewajiban pada Allah harus dinomor-satukan. Beda kalau satunya sunnah, kemudian satunya wajib. Contoh ketika kerja kemudian ingin sholat duha, sedangkan dilarang oleh atasan, boleh tidak jamaah? Ya nggak boleh, karena tahajud, karena duha sunnah. Menunaikan amanah wajib. Tapi kalau sholatnya wajib nggak boleh, tidak ada tawar menawar. Dilarang misalkan harus sholat. Bolehkah sembunyi-sembunyi? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting harus sholat. Kenapa? Karena ini wajib, bukan sunnah. Sehingga tidak boleh kemudian bermudah-mudahan, oh nanti saja, enggak jamaah. Perintah Allah harus dinomorsatukan. Ya ikhwanu fillah. Wal imanu qaulun wa amal, dan iman itu ucapan dan perbuatan. Wa aslul iman, dan pokok iman adalah pembenaran. Wa aslul amal, dan pokok amal-amal perbuatan adalah kecintaan. Bal hubbu aslu kulli amalin min haqqin wa batilin. Dan kecintaan adalah pokok setiap amalan, baik yang benar ataupun yang batil. Wa yatarattabu ala dzalika anna aslal isyraqil amali billahi al isyraku fil mahabbati. Ya jemaah sekalian, adapun terkait tentang macam-macam mahabbah, ya insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya karena ini panjang ya, macam-macam mahabbah. Ya demikian ikhwan wa akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang surat At-Taubah ayat 24. Itu yang khususnya yang saya tanyakan adalah mencintai ini kemudian serta bersiap sungguhlah sampai Allah memberikan keputusannya. Itu yang dimaksudkan apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan apakah yang dimaksud dengan penyakit ain? Apakah itu godaan setan atau penyakit yang dikirim oleh orang kafir yang barang misalnya santet apa dan bagaimanakah cara mengatasinya? Apakah dengan berdoa atau dengan perbuatan lain, misalnya dengan sedekah atau apa? Mohon bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah ayat 24. Terkait firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amri." Jadi ketika hal-hal tadi lebih dicintai ya daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Apa maksudnya, Mas? Sampai Allah menurunkan apa? Azabnya, hukumannya. Jadi artinya kalau kemudian hal-hal tadi lebih dicintai, ya hati-hati. Tunggu saja azab Allah. Ya, tunggu saja azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga ini juga termasuk ancaman ya. Juga termasuk ancaman. Jadi
siapa yang lebih mendahulukan cintanya kepada makhluk, maka siap-siap ya, untuk apa? Untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak di dunia, ya nanti di alam barzah. Kalau tidak di alam barzah, ya kelak di akhirat, seperti itu jemaah. Maka tidak boleh ya seorang muslim ngaku muslim kemudian lebih cinta kepada dunianya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Bahkan tadi ya dikatakan orang yang akan mendapatkan lezatnya iman itu harus an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, ya apa? Harus lebih dia cintai daripada selain keduanya, termasuk orang tuanya, apalagi orang lain, apalagi kerjaannya. Maka tidak boleh lebih mencintai kerjaannya, tidak boleh lebih mencintai istrinya, anak-anaknya, tidak boleh. Tetap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus dinomorsatukan. Termasuk diri kita jemaah. Tidak boleh kita menunjukkan cinta kita terhadap diri kita daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat ketika Rasul ya, di perang apa? Perang Uhud ya. Yang dimana kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan. Maka para sahabat itu melindungi Rasulullah SAW, dan mereka nggak peduli mau dirinya kena apa panah, itu nggak peduli, yang penting Rasul selamat. Jadi sudah nggak ngurusi dirinya jemaah, yang penting Nabi selamat. Dan itulah yang harus ya, dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus dinomorsatukan. Makanya kalau syariat Allah, sunnah Rasulullah dilecehkan, kita harus marah. Harus jemaah. Tapi kalau pribadi kita yang diinjak-injak, sabar antum, sudah sabar. Tapi kalau ingat syariat Allah, sunnah Rasulullah dilecehkan, kita nomor satu, terdepan. Kenapa? Ini sudah apa namanya, terkait keyakinan kita, akidah kita. Kita harus membuktikan keimanan kita dengan sebenar-benarnya. Benar enggak kita mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah? Kalau ternyata misalkan syariat Islam dilecehkan, kok santai-santai saja. Ini kan masalah jemaah. Buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian yang kedua jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan penyakit ain dan bagaimana cara penanggulangannya, kemudian cara pengobatannya ketika sudah terjadi. Jadi penyakit ain itu penyakit yang disebabkan karena pandangan yang diiringi kedengkian. Jadi gini, ada seorang dia melihat sesuatu yang indah, kemudian dia pandang, kemudian dari yang mandang itu muncul hasad, dengki. Maka yang dipandang itu potensi kena ain. Ustaz, hasad itu seperti apa sih? Hasad itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, melihat sesuatu kemudian muncul pada dirinya ketidaksukaan, jelas? Maka itu sudah hasad. Lebih parahnya lagi, kemudian dia punya apa namanya, keinginan agar nikmat itu hilang dan berpindah ke dirinya. Oh, itu lebih parah lagi jemaah. Jadi artinya hasad itu tidak harus dia berandai-andai, ya Allah mudah-mudahan nikmat itu hilang dari dia, nggak harus. Tapi sekedar nggak suka saja itu sudah hasad. Nah, ini yang kadang-kadang apa namanya, kita sering dalam artian lalai di sini jemaah. Makanya kadang-kadang orang tua pun bisa menimpakan ain kepada anaknya. Seperti ada seorang apa namanya, bapak ya, seorang ayah, anaknya kena ain, dibawa ke mana nggak sembuh, ternyata kena ain oleh orang tuanya. Kok bisa jemaah? Ya bisa saja, karena tadi hasad itu sekedar tidak suka. Contoh misalkan dia punya anaknya ganteng, dirinya nggak ganteng, akhirnya apa, pas lihat anaknya, kok saya nggak ganteng ya, nah dia nggak suka tuh. Jadi anaknya potensi kena ain. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka di antara yang disunahkan bagaimana? Mendoakan
barakallahu laka, barakallahu fik, barakallahu lahu. Dan itu fungsinya apa? Untuk mencegah hasad. Karena kalau kita sudah mendoakan, ya berarti hasad itu sudah apa? Sulit untuk muncul. Ya walaupun mungkin saja, tetapi dengan doa itu bisa menangkal. Kan dia sudah mendoakan. Maka cara untuk menangkal ketidaksukaan tadi dengan mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan mobil tetangga semakin berkah, ya, awet, misalkan. Tapi kalau tidak, aduh, kok dikit-dikit beli mobil ya. Nah. Lebih parahnya lagi akhirnya kemudian, ya Allah mudah-mudahan pas dipakai nabrak. Oh, ini lebih parah lagi. Itu hasad lagi, ya, lebih parah lagi. Maka gini, bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya dari dua pihak. Pihak yang melihat tadi disarankan untuk berdoa. Pihak yang dilihat bentengi diri dengan zikir-zikir. Contoh zikir apa? Pagi petang. Atau zikir yang Nabi ajarkan ketika Nabi melindungi Hasan dan Husain, ya. Jadi gini ya Mas, kalau anak-anak kecil gitu, kan tidak bisa berdoa sendiri, maka orang tuanya. U'idhukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Ini di antara doanya. Karena anak kecil nggak bisa, maka orang tuanya yang mendoa, yang melindungi. Ya. Dan itu di antara fadilahnya agar dijaga oleh Allah. Terus kalau kemudian ternyata sudah kena, gimana jemaah? Cara pengobatannya bagaimana? Caranya, satu, kalau ketahuan siapa yang menimpakan, disuruh wudu. Atau disuruh mandi, kemudian bekasnya apa? Disiramkan. Bekasnya disiramkan. Dan ini pernah kejadian di zaman Nabi, ada seorang sahabat mandi, dilihat oleh sahabat yang lain, karena kulitnya putih, kemudian dipuji-puji tanpa mendoakan. Dan sahabatnya dipuji, jatuh sakit langsung. Nabi marah. Yang muji-muji tadi disuruh apa? Kalau tidak butuh ya mandi, ya. Itu bekasnya disiramkan, sembuh. Kalau ketahuan orangnya. Tapi kalau tidak ketahuan ya sudah diruqyah. Ruqyah sabar. Bacakan Quran, ya. Sampai apa? Sembuh seperti itu. Jadi bisa disiramkan dengan bekas wudu ataupun mandinya, atau kalau tidak diketahui bisa diruqyah. Ya, bisa diruqyah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bisa dua pihak. Korbannya yang dilihat saja. Yang menimpakan ya tidak. Cuma tadi kadang-kadang yang menimpakan ain itu dia pun tidak sadar. Ya, karena dia pas melihat kemudian muncul tidak suka, ternyata yang dipandang kena ain. Bahkan Rasulullah mengatakan, umatku ini banyak yang mati gara-gara penyakit ain. Banyaknya mati. Sore-sore dilihat muncul hasad, besok apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini banyak sama. Bahkan ain itu tidak hanya menimpa manusia, tapi bisa menimpa bangunan. Bangunan yang kokoh gara-gara kena ain apa bisa roboh. Kendaraan bisa rusak. Ini bahayanya ain sama. Makanya kalau di Arab itu antum lihat anak kecil ya dipuji-puji, oh itu bisa marah-marah. Kecuali mendoakan, ya. Kecuali antum mendoakan. Nah, kalau di kita ya hal yang biasa-biasa saja. Nah, padahal ya mungkin kadang-kadang anak kecil tadinya apa? Sehat, tiba-tiba sakit, mungkin dia kena ain. Cuma kita nggak sadar. Ya, maka orang tuanya bentengi anak-anak dengan apa? Dikit-dikit seperti itu, dan doa-doa pelindungan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya Mas kalian? Ya demikian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.